Oke guys, kita mulai lagi eh, pelajaran DEX hari ini. Khusus nih, bagaimana membuat slicer dengan measure kategori. Slicing by measure categories. Jadi mengiris sebuah data, mengiris data-data dengan menggunakan measure kategoris. Apa itu measure kategoris? Langsung aja kita ke TKP. Buat slicer menggunakan measure categories. Nah, ini contohnya ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Ada sebuah tabel, kemudian ada pilihan slicer. Slicer ini adalah slicer yang dibangun dari measure kategoris. Kenapa kategoris? Karena ini ya, dia dan isinya adalah sebuah kategori, ada naik, turun, tidak berubah, pelanggan baru, total pelanggan, ada. Jadi di sini kita ingin melihat antara 2 tahun pendapatan atau revenue 2 tahun 2016 dan 2017 masing-masing customer, bagaimana revenue atau yang di-generate oleh masing-masing customer, apakah ada kenaikan, apakah turun, apakah tetap atau tidak ada customer atau pelanggan itu. Jadi kita akan buat di sini namanya measure by categories. Measure by categories, kita akan lihat ya, setiap customer itu ada performance-nya bagaimana, naik atau turun. Ya, di sini kita bisa pilih nanti slicernya naik, turun, tidak dinamis ya. Kita bisa juga tambahkan nanti kategori lain, misalnya filter atau slicer lain, misalkan slicer kategori produk itu di sini yang terkoneksi ke tabel ini. Nah, caranya adalah pertama kita harus bikin tabel kinerja namanya. Saya sebut tabel kinerja karena di sana ada performance, naik, turun, tidak berubah. Kemudian kalau tahun sebelumnya tidak ada transaksi, tahun ini ada transaksi, maka itu dikategorikan sebagai pelanggan baru. Kemudian total pelanggan adalah semua pelanggan di tahun 2016 maupun tahun 2017. Kalau belum ada berarti kosong dua-duanya, 2 tahun itu kosong. Jadi ada di sini tabel kinerja ini dipakai untuk slicer, sebagai slicernya. Nah, kemudian kita bikin yang kedua measure kategori. Measure kategorinya bernama revenue performance. Jadi kita bisa melihat kondisi pelanggan baru itu seperti apa, kondisi naik itu seperti apa dari measure-measure yang ada. Kita lihat di sini, kita buat dulu sebelumnya adalah measure revenue tahun 2016 dan revenue tahun 2017. Ini dipakai untuk membuat measure kategori. Jadi kategorinya pelanggan baru, naik, turun, belum ada, tidak berubah. Nah, setelah ini jadi, kita buat namanya status filter. Status filter itu akan generate nilai 1 dan 0. Nilai 1 akan muncul kalau syaratnya adalah baik di tabel kinerja ya maupun di tabel kinerja ini adalah disebutnya pilihan saat ini ya. Kita klik naik misalkan pilihan saat ini digabungkan dengan revenue performance, ini revenue measure kategori. Kalau disebut naik kalau keduanya hadir, ada gitu ya, ini dan itu artinya dan ya. Kalau di pilihan ini naik dan di revenue performance naik, maka disebut statusnya 1. Nah, kalau salah satu saja berarti statusnya 0. Ini dipakai untuk menghubungkan filter dengan atau slicer dengan tabel sehingga terkoneksi. Jadi terakhir sekali bagaimana kita menampilkan hanya
yang berstatus satu saja adalah dengan memanfaatkan filter pada kanvas visual. Langsung aja kita ke TKB. Jadi kita ke Power BI. Di Power BI pertama kita lakukan adalah membuat tabel, new table. Bukan dengan cara ini, tapi dengan cara enter data. Kita tidak menggunakan DAX dalam membuat tabel baru, tapi dengan enter data. Ada home, posisinya di data, ya, kemudian sini ada enter data. Enter data. Di enter data ini kita namakan tabel baru ini sebagai tabel kinerja. Isinya adalah pilihan, choice, pilihan. Kemudian yang pertama adalah pilihannya naik. Kemudian pilihan kedua adalah turun. Pilihan ketiga adalah tidak berubah. Tidak berubah. Dan keempat adalah pelanggan baru. Pilihan kelima adalah total pelanggan. Pilihan keenam adalah belum ada. Kemudian di sampingnya kita isi urutan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita load. Setelah itu kita buat yang namanya measure. Measure pertama adalah kita membuat measure revenue. Revenue tahun, revenue. Jadi kita membuat ini ya, tabel kinerja itu ini. Jadi nanti kita bikin setelah jadi itu tabel kinerja ini kita letakkan di sini, tabel kinerja kita letakkan di sini, di slicer kita masukkan tabel kinerja. Nah ini, tapi kita ubah bentuknya menjadi selection general, menjadi horizontal. Nah seperti ini. Nah, saya ingin urutan ini sesuai dengan di tabel. Gimana caranya? Kita klik aja di sini. Kemudian kita klik tabel kinerja. Kemudian kita pilih ini kita ingin sort berbasiskan kolom urutan. Sort by urutan. Jadi urutannya adalah naik, turun, tidak berubah, dan seterusnya. Sehingga ini sama urutannya ya. Oke, kemudian kita bikin tabel di sini. Tabel itu isinya adalah nama customer. Nama customer ada di tabel full name. Full name kita bawa di sini. Nah, di sini full name nama customernya ya. Nama customer ini di sampingnya ada revenue tahun 2016 dan 2017. Ini harus kita buat dulu. Bagaimana cara buatnya? Kita tinggal bikin dengan measure. Ini measure. Kita buat revenue 2016 sama dengan apa ya, di sini calculate revenue, kan revenue sudah punya measure-nya.
kita filter dia berdasarkan tahun. Tahun itu ada di kalender. Kalender berarti apa? Date ya. Customer date. Ini bukan, ada di tahun di tabel date, tapi ininya kolomnya kolom tahun, year mungkin year. Nah, di kolom year-nya sama dengan 2016. Maka saya dapat measure revenue tahun 2016. Kita cek dengan card ya, kita cek dengan card atau langsung aja ke ini ya, ke matrix ya, ke tabel kita bikin tadi di ref 2016. Nah ini di sini kelihatan ya. Jadi ref 2016 kita hilangkan aja nolnya, koma tetap ada tapi jangan auto desimalnya kita hilangkan supaya nggak pusing. Nah gini kita kasih koma deh, separated ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tahun 2017. Ini copy aja, kemudian kita bikin baru new measure, kita copy paste ganti dengan 2017. Ini juga ganti dengan 2017, enter. Kemudian ini kita drag aja ke tabel. Nah hasilnya seperti ini. Jadi ada yang Abirana ini tidak tidak ada transaksi di tahun 2016, tapi 2017 ada. Inilah yang ingin kita buat kategori dengan measure kategoris sehingga terlihat performance-nya seperti apa. Ini turun, yang ini turun, ada yang mungkin naik. Nah ini naik nih dari 2071 menjadi 2112. Ini sama kita bikin separate koma dan desimalnya 0. Oke, selanjutnya kita akan bikin seperti di presentasi tadi, kita bikin revenue performance dengan menggunakan logic function yaitu switch dan true. Kemudian menggunakan measure yang sudah kita buat pada revenue 2016 dan 2017. Mari kita buat revenue performance-nya ya. Kita bikin measure, kemudian kita cek ini di sini. Sebentar, kita bikin revenue performance. Di sini lama. Nah, ini dia. Kita tulis di sini revenue performance adalah switchnya expressionnya apa? True. Segini. True, koma value yang kita buat adalah revenue 2016 itu kalau sama dengan 0 dan revenue 2017 itu tidak sama dengan 0,
maka hasilnya adalah pelanggan baru. Betul? Jadi kalau tahun 2016 tidak ada penjualan, tahun 2017 ada penjualan, maka disebut pelanggan baru, new customer. Kemudian kondisi berikutnya adalah revenue tahun 2016 itu lebih besar, atau 2017 lebih besar dari revenue tahun 2016, maka hasilnya adalah dia mengalami kenaikan, naik. Oke, lanjut. Revenue tahun 2017 itu lebih kecil dari revenue 2016, maka itu disebut turun. Lanjut ke yang kategori belum ada. Belum ada itu kalau revenue tahun 2016 itu sama dengan 0, dan revenue tahun 2017 juga 0. Tidak ada penjualan. Mungkin di tahun sebelumnya ada. Jadi di dataset ini karena kita tidak mengambil data tahun 2015, jadi ada peluang di tahun 2 tahun ini tidak ada. Tidak ada penjualan. Jadi belum ada. Kita kategorikan belum ada customer-nya ya. Kemudian di luar ini disebut tidak berubah. Artinya tahun 2016 maupun tahun 2017 itu nilai sama, tapi tidak 0 gitu ya. Tidak dua-duanya 0. Kalau dua-duanya 0 disebut belum ada. Jadi ini adalah else tidak berubah. Lain dari persyaratan ini adalah kategorinya tidak berubah. Kita kurung tutup di sini dan enter. Kita sudah punya measure categories, measure by categories yang disebut dengan revenue performance. Revenue performance ini kita pindahkan ke tabel. Maka secara otomatis dia akan membuat kategori untuk masing-masing kondisi ini. Abi Rana, customer Abi Rana ini kondisinya adalah tahun 2016 tidak ada penjualan, tahun 2017 ada, dia membeli sesuatu, ada revenue ke company sehingga disebut kategorinya dia pelanggan baru. Nah, sekarang saya ingin menghubungkan antara filter atau slicer ini ke tabel. Katakan begini, kita klik naik ya. Harusnya ini berubah jadi hanya naik yang terpilih, turun juga begitu, hanya turun yang terpilih. Pelanggan baru juga bagaimana caranya? Ini kita buat dengan namanya status filter. Kita buat status filternya dulu. Status filter sehingga kita bisa menghubungkan antara dua visual tabel kinerja dan visual measure kategori. Mari kita buat status filter ya. Kita buat status filter sehingga bisa terhubung. Kita langsung ke TKP. Kita bikin measure berikutnya adalah status filter. Di sini kita, tapi sebelumnya saya ingin supaya ini lebih rapih terkumpul di dalam satu folder measure yang kita sebut slicer by category. Bagaimana caranya? Kita klik aja di model, kemudian yang barusan kita bikin adalah measure ini revenue 2016-2017, kemudian measure performance. Kita harus kumpulkan dalam satu foldernya di all measure ya. Kita bikin aja caranya gini. Kita klik di sini, kemudian di display folder kita tulis ini slicer by, karena project kita slicer by measure cut. Nah, kita klik ya.
Jadi ref 2016 akan masuk ke dalam slicer baru, folder slicer baru di sini. Kita juga ingin ref 2017 juga masuk ke sana sehingga lebih terorganize. Lihat di sini. Jadi satu folder. Kemudian satu lagi yang kita buat tadi apa? Revenue performance ya. Revenue performance kita taruh di sini. Pokoknya semua hal yang terkait dengan visual yang akan kita buat, measure-nya kita kumpulkan di satu folder. Kemudian sekarang kita akan buat satu measure lagi, yaitu measure. Kita buat di tabel sini. Measure apa? Kita bikin measure status filter, new measure. Kita bikin di sini status filter. Statusnya apakah 1, apakah 0. Jadi kita bikin dulu seperti ini. Kita bikin dua variabel. Var adalah variabel. Variabel pertama adalah pilihan saat ini, sama dengan switch. Pilih sebuah value. Artinya kita menggunakan function select value, selected value. Jadi ya, untuk mudahnya saya kasih gambaran ini. Kalau dipilih berarti kan selected value-nya adalah naik, value-nya adalah turun. Selected value, jadi ketika kita klik ini maka yang dipilih value-nya adalah naik. Itu namanya menggunakan function selected value. Nah, oke. Jadi selected value-nya pada tabel kinerja yang kita bikin tadi, tabel kinerja. Untuk kolom yang mana yang kita pilih, bukan kolom urutan tapi kolom pilihan. Kolom pilihan kan ada naik, ada turun, ada tetap dan seterusnya ya. Kita selected value-nya adalah kolom pilihan pada tabel kinerja. Udah cukup. Kemudian kita lanjut ke variabel berikutnya. Variabel berikutnya adalah variabel performance saat ini. Saat ini dipilih gitu ya. Kemudian sama dengan ini, sama aja dengan revenue performance. Nah, saat ini adalah revenue performance, measure dari revenue performance. Jadi ini yang tadi sebagai judul utama itu adalah measure by categories. Kita ganti dengan nama performance saat ini. Nah, terakhir adalah kita buat return dari kedua variabel yang kita buat. Returnnya adalah switch. Kita switch dulu. Switch-nya adalah true apabila apa? Pilihan saat ini, variabel pilihan saat ini sama dengan naik, kemudian dan kondisinya adalah ketika performance saat ini juga nilainya sama, naik juga. Nah, ketika kondisi ini tercapai, maka ini statusnya kita sebut 1. Jadi kalau saya kasih gambaran, ketika ini naik, value-nya naik, selected value-nya naik, dan revenue performance-nya juga naik, maka ini disebut statusnya 1. Status filternya 1. Ketika ini naik, kemudian ini turun, maka disebut statusnya 0. Ini dipakai untuk nanti di sini, di status filter nanti. Dan untuk mengkoneksikan ini, semua sebenarnya untuk mengkoneksikan antara dua visual. Oke, kita kembali ke sini. Jadi di sini ada naik, ada lagi pilihan apa? Yang kedua, pilihan turun ya. Pilihan saat ini, variabel saat ini adalah turun. Kemudian
dan kondisinya adalah performance saat ini sama dengan turun. Ini statusnya adalah 1. Kemudian pilihan saat ini sama dengan tidak berubah. Tidak berubah. Performance saat ini sama dengan tidak berubah juga. Statusnya 1. Setelah itu pelanggan baru. Pilihan saat ini sama dengan pelanggan baru dan variable performance saat ini sama dengan pelanggan baru. Statusnya 1. Berikutnya adalah belum ada total pelanggan belum ada. Oke, belum ada. Pilihan saat ini sama dengan belum ada dan performance saat ini sama dengan belum ada. Maka ini disebut 1. Kemudian pilihan saat ini sama dengan terakhir total pelanggan. Total pelanggan. Ini tidak ditambahkan performance saat ini, karena di performance saat ini tidak ada total pelanggan di measure-nya. Ini kita langsung 1. Kalau ada pilihan total pelanggan, maka semua dinyatakan dibuat status 1. Lainnya adalah 0. Kalau lain dari kondisi ini disebut 0. Misalkan di sini naik, di pilihan saat ini naik, tapi di performance saat ini turun, maka itu disebut 0 statusnya. Oke, kita tutup. Jadi kita sudah buat status measure, status filter. Status filter ini kita tampilkan di tabel. Seperti apa jadinya? Status filter. Taruh di sini. Nah, lihat ya. Ketika kondisinya pelanggan baru, kita klik pelanggan baru, maka ini akan pelanggan baru, maka akan 1. Ketika pelanggan baru di pilihan saat ini dan di revenue performance atau di performance saat ini turun, artinya tidak sama, maka statusnya 0. Ketika dia pelanggan baru di sini, di revenue performance pelanggan baru, maka dia 1. Ini yang kita pakai di dalam nanti filter ini. Ya. Ketika kita klik naik, maka yang naik akan kita lihat di sini. Di sini ada naik, ada turun, dan macam-macam. Nah, ini saya ingin supaya sesuai dengan statusnya. Status 1 saja yang boleh ditampilkan di sini. Caranya yaitu kita manfaatkan filter ini dan kita pakai status filter ini di filters on this visual, di mana status filter ini adalah kondisinya 1, baru boleh tampil apply filter. Nah, jadi yang punya status 1 saja yang bisa tampil di visual ini. Ketika saya pilih naik, maka yang muncul adalah naik semua karena dia statusnya 1. Ini naik, ini naik. Kita klik turun semua. Ini adalah list dari customer yang statusnya, performance-nya turun. Kalau yang performance-nya naik, ini. Gitu. Kemudian yang tidak berubah, ada tuh. Sekian banyak tidak berubah kategorinya. Dia kategori tidak berubah. Bagaimana kalau pelanggan baru? Pelanggan baru semua yang
Di tahun 2017 ada revenue, di setahun sebelumnya tidak ada revenue. Itu disebut pelanggan baru. Yang total pelanggan adalah semua ditampilkan. Yang belum artinya dua-duanya kosong. Di tahun ini kosong, tahun ini kosong. Memang tidak ada gitu ya. Oke, jadi sudah lumayan jelas. Tinggal kita sekarang ini hilangkan. Kita angkat supaya nggak tampil ya di sini. Jadi caranya kita klik aja di sini, kemudian di values di sini, di visualization kita tutup, dia bisa X, hapus, jadi nggak tampil gitu ya. Nah, dengan demikian kita sudah membuat sebuah slicer berbasis measure categories. Measure categoriesnya ini naik, turun, udah berubah dan seterusnya. Nah, ini juga kita bisa tambahkan slicer lain. Katakan kasus di sini ada slicer jenis atau kategori produk. Kita cari kategori produk ya, fieldsnya kategori produk kategori name. Nah, ini kategori name kita letakkan di sini. Kemudian kita buat dia sebagai slicer. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika saya memilih aksesori, maka nama-nama customer yang membeli aksesoris akan disajikan di sini. Dan bagaimana ketika itu statusnya naik. Yang saya ingin cari adalah customer-customer mana pada produk kategori aksesoris yang turun. Siapa saja itu. Nah, langsung dia beritahu ini nih nama-namanya. Gitu. Jadi sangat sophisticated nih filternya nih. Saya mau lihat bikes yang penjualannya turun di siapa saja. Oh, Adriana Gonzalez. Dulu dia beli $6.000, sekarang hanya 2.000. Wah, ada turun nih. Dia biasanya produk apa nih? Kita bisa breakdown ini sebetulnya. Tapi saya juga ingin tahu nih sebetulnya jumlahnya berapa sih? Jumlah customernya. Jumlah customernya ini kan daripada kita hitung manual gitu ya. Mungkin lama gitu. Kita coba hitungnya pakai measure. Gimana caranya pakai measure? Menghitung customer dengan measure. Kita bisa menggunakan count sebetulnya, count di tabel customer. Kalau mau count distinct atau distinct count, itu kita pakai tabel, bisa pakai tabel di tabel sales ya. Tapi karena kita punya tabel customer, maka kita bisa menggunakan function count. Coba kita bikin all measure, new measure. New measure adalah number of customer. Kita bikin jumlah pelanggan lah gitu. Bahasa Indonesia jumlah pelanggan. Sama dengan ini kita bikin count aja. Count counts the number in a column. Number, jadi karena dia boleh count A mungkin ya. Count A itu bisa number of value itu bisa teks atau bisa angka gitu ya. Oke. Count A-nya apa? Yang unik sebetulnya customer key ya. Kita coba customer key aja. Customer key karena unik, setiap baris adalah unik. Jadi tidak ada baris lain yang punya nomor atau value yang sama. Karena dia angka, maka cukup count aja. Count. Jadi jumlah sel yang ada di setiap kolom itu ada berapa yang terisi. Ya. Count. Enter. Jumlah pelanggan kita sudah dapat. Kita bikin pakai, kita bisa pakai ini card ya.
privat, kemudian kita bikin jumlah dari JML, jumlah pelanggan udah 18.000 pelanggan. Nah ini kita bisa, karena dia measure, kita bisa filter konteks. Bisa konteksnya adalah filternya ini full name. Nah akan ada satu setiap orang. Untuk kasus bikes dan kondisinya turun, performance-nya turun, itu ada 3.908 customer. Ini gitu ya, kasih ini supaya ada pemisah. Coba yang naik berapa banyak? Yang naik ada 793 untuk kategori bikes. Kategori aksesoris gimana? Ada 493, yang turun 6.000 banyak. Tapi kita lihat coba pelanggan barunya ada nggak nih untuk aksesoris? Banyak sekali aksesoris pelanggan baru. Untuk bikes gimana? Banyak. Clothing banyak. Komponen nggak ada. Oke. Jadi kita bisa bermain dengan beberapa slicer ini untuk mendapatkan informasi yang yang menarik gitu ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Silakan teman-teman coba sendiri cari variasi seperti apa. Misalkan ini tidak semata kategori name, tapi juga kita tambahkan di sini mungkin ya apa sih produk yang dia beli. Kalau itu ingin kita tahu, sebenarnya ini kita ubah saja menjadi matrix ya. Kalau matrix bisa drill down, masalahnya drill down dari data ini. Saya memasukkan di bawah full name adalah product name misalkan. Kita cari product name fields ya, product name. Product name kita bawa ke row. Karena datanya banyak sekali jadi berat rupanya dia. Nah, kayak ini kita bisa lihat di sini. Kita bisa turunkan satu level, kita naikkan. Kita bisa lihat di sini. Ini terlalu berat datanya. Dan produknya mungkin ya kita coba yang lebih mudah, bukan product name tapi sub kategori name gitu deh. Karena ini kategori, di bawah kategori ada sub kategori. Kita cek di sini. Anna Griffin itu membeli produk apa saja? Sub kategorinya tires and tube. Teresa Alonso tires and tubes juga, tapi saya ingin lihat yang kelompok bikes. Kelompok bikes beda lagi tentunya ya. Nah, di sini kelihatan bahwa customer ini membelanjakan dari tahun ke tahun mountain bikes, dia senang mountain bikes. Ada yang road bikes dan seterusnya. Jadi dengan mengubah tadi dari tabel ke matrix, kita bisa membuat drill down data. Bersama itu juga kita bisa bikin sendiri di sini slicer. Katakan di sini bikin slicer sub kategori atau produk kategori, product name bisa. Terserah kita mau atur seperti apa. Tergantung kreasi kita ya. Jadi intinya kita tadi membuat sebuah slicer by measure categories. Measure categories adalah ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.